Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Aprilia, NIM 220101237, kelas 4G. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki beberapa julukan, yaitu Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Malaikat Jibril tugas utamanya yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Selain itu, malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril merupakan satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 dan ayat 98, dan disebutkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat At-Tahrim ayat 4. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus mengatur rezeki umat manusia, misalnya mengatur air, membagi rezeki kepada manusia, tumbuhan, dan juga hewan di muka bumi. Yang ketiga, malaikat Israel. Malaikat Israel dikenal dengan sebutan malaikat maut karena diberi tugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Ia merupakan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup trompet sangkakala, yaitu sebuah trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad. Malaikat Israfil menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya pada hari kiamat. Ketika hari itu tiba, malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya, tiupan kedua akan mematikan para malaikat, tiupan ketiga akan membangkitkan manusia yang sudah mati. Malaikat Munkar. Selain itu, ada malaikat Munkar yang memiliki tugas bertanya kepada manusia yang sudah mati di dalam kubur. Hal yang ia tanyakan perihal keimanan seseorang yang telah mati bersama malaikat Nakir. Malaikat Munkar akan mendatangi seseorang yang telah berbuat banyak keburukan selama kehidupannya. Malaikat Nakir, malaikat Munkar, malaikat Nakir adalah 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati dalam kubur. Nah, bedanya malaikat Nakir bertugas menanyakan manusia dalam kubur yang telah berbuat baik semasa hidupnya. Hadis yang menjelaskan keduanya, malaikat Munkar dan Nakir, bertanya kepada setiap ahli kubur dengan bahasa yang bersangkutan. Keduanya bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, apa imanmu, apa jalan hidupmu, dan apa amalmu. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia selama di bumi. Beriringan dengan malaikat Atid mencatat amal buruk dari Anas RA dan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan 2 malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan atau dituturkan oleh seorang hambanya. Satu berada di sebelah kanan dan satunya berada di sebelah kiri. Kemudian apabila dengan firman-Nya, hendaknya kamu berdua tinggal tetap di kubur hambaku itu, serta hendaklah kamu mengucap tasbih, tahmid, dan takbir hingga ke hari kiamat, dan hendaklah kamu menuliskan pahalanya untuk hambaku. Malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat Raqib dan malaikat Atid memiliki sifat yang sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatannya. Malaikat Malik adalah pemimpin malaikat yang bertugas sebagai penjaga pintu neraka.
Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga, mengawasi, serta menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke surganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.